desain masuk bisa dipajang itu berarti kan harusnya sudah siap dipamerkan harusnya gitu. Iya, oke. Yang pertama, pertanyaanmu yang pertama itu, tadi sudah saya katakan bahwa sangat disayangkan orang menilai seni rupa, karya seni dengan perspektif atau bahasa yang lain. Seharusnya seorang kurator, ya, kesenian itu harus mengerti bahasa kesenian. Bahasa kesenian itu penuh dengan simbol-simbol, ya, yang infinite, yang penuh dengan segala kemungkinan. Karena kesenian itu bukan disiplin ilmu yang linier, ya, bukan yang linier. Bukan seperti, oke lah, penelitian ilmiah saya itu eksakta. Eksakta ketika itu sudah menjadi bukti otentik, fakta objektifnya, hasil akhirnya. Tetapi di dalam prosesnya kan itu linier. Bisa saja kemungkinan ini jadi atau kemungkinan tidak, itu. Ya, ini dalam penelitian ilmiah. Ya. Apalagi kesenian. Kesenian itu sama dengan hidup. Di dalam hidup itu, kecuali keniscayaan yang disebut kematian itu pasti niscaya. Tapi di dalam kehidupan itu penuh dengan kemungkinan yang tidak terbatas. Nah, kemungkinan-kemungkinan ini, bahasa kemungkinan inilah yang seharusnya dipahami oleh seorang pengamat kesenian. Apalagi dia bertugas katakannya seperti komentator misalnya. Ya. Itu perlu memahami bahasa kesenian. Bahasa kesenian ya penuh dengan simbol. Mengerti gak simbol orang telanjang itu apa misalnya? Kok hanya telanjangnya saja dilihat dengan pikiran ngeres mesum. Ya selesai pada itu. Makanya ada yang dikatakan oleh Picasso. Saya ulang lagi ya. Picasso itu pernah ngomong. The beauty is in the eye of beholder. Jadi keindahan itu tergantung pada siapa yang melihatnya. Itu tadi kalau kita melihatnya dengan kacamata resek, mesum, apa yang terjadi? Nah ini seperti dikatakan oleh Wamen tadi. Itu ada orang bersenggama. Di dalam otaknya yang dilihatnya itu. Apa orang di sana nggak ada persenggamaan? Apakah sekarang ada orang telanjang itu bersenggama? Ini loh. Ini simbol dari kesenian itu tidak seperti itu, linear dan black and white gitu, enggak. Itu, jadi itu yang saya jawabkan tentang itu. Terus yang lainnya tadi, nah, itu justru karena itu tadi kan saya jelaskan di narasi, ya. Dari kronologi terjadinya pemberedelan itu seperti apa. Mengejutkan sekali. Orang lukisan sudah dipasang semua menurut kronologinya, menurut narasinya, kok tiba-tiba 4 jam sebelum pameran dibuka pada hari H, tanggal 19 itu, kok ngomong suruh diturunkan. Itu ada apa? Itu pertanyaan yang menggelitik sampai sekarang saya masih belum menemukan jawabannya, tetapi saya bisa menduga terutama setelah ada press conference yang dilakukan oleh orang bernama Zamrud ini. Ya, itu. Karena sampai sejauh ini Galeri Nasional tidak membuat press conference sebetulnya. Yang membuat press conference itu individu dari cagar budaya. Museum Cagar Budaya yang mengatasnamakan Galeri Nasional. Ini kan mengerikan sekali. Jadi ini ada permainan-permainan yang saya kira tetap saja dalam konteks pemahaman budaya atau yang saya lihat dari sosiologi kebudayaannya, ini adalah produk dari budaya jilat pantat itu. Itu, maaf. Ya, yang lainnya? Satu lagi Pak. Iya. Izin memastikan satu lagi karena ini saya kutip pernyataan dari Menbud Pak Fadlizon yang bilang bahwa lukisan Anda ini dinilai tidak sesuai tema, memuat unsur politik, bahkan mungkin makian terhadap seseorang. Apakah sebetulnya lukisan karya Anda itu memang menyasar, menyindir pada seseorang? Kalau iya kepada siapa sebetulnya?
menyisir saya kira itu ya itu tadi. Dia Fadlizon tidak pernah melihat secara sendiri, ya, secara pribadi lukisan itu. Dia hanya menerima laporan, mungkin ditunjukkan gambarnya, ya. Dia tidak melihat aslinya seperti apa, dan dia tidak pernah berdialog dengan senimannya. Dia hanya mendapatkan laporan dari seseorang yang seperti dikatakan. Saya mendengar laporan, itu dia yang ngomong loh, ya. Jadi dia laporan, ya, saya mendengar, ya. Dia tidak pernah melihat. Nah itu yang pertama ya. Yang dikatakan bahwa saya maki-maki, itu maki-makinya seperti apa? Itu loh. Orang tadi saya jelaskan ya bahwa kekuasaan ya itu tidak bisa dipisahkan dari kedaulatan pangan. Demikian pula kedaulatan pangan itu tidak bisa dipisahkan dari kebijakan penguasa. Omong kosong. Nah, lukisan yang saya gambarkan itu adalah lukisan memang menyatakan seperti penguasa, ya, raja Jawa yang kakinya bertumpu di atas punggung rakyat kecil. Apakah itu bukan simbol menyindir, marah? Tidak. Itu adalah fakta objektif yang saya rangkum untuk menggambarkan kondisi sosial, ya, dan budaya di negeri saat ini. Itu loh. Saya adalah anggota masyarakat hari ini. Saya seniman adalah saksi sejarah. Dan saya bisa menyaksikan kesaksian saya tadi dalam bentuk karya seni. Jadi itu karya seni, bukan ungkapan politik. Kalau Fadlizon mengatakan bahwa itu ungkapan politik yang tendensius, berarti dia tidak paham dengan bahasa seni atau bahasa budaya. Lebih baik dia tidak perlu harus jadi Menteri Kebudayaan. Itu. Terima kasih. Pak, izin Ilham dari ftnews.co.id. Pak,